exit poll, dan juga quick count. Tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Saya Prabowo Subianto menyatakan bahwa saya dan saudara Sandiaga Salahuddin Uno mendeklarasikan kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Saya diminta mundur sebagai pengurus dari Gerindra sekitar 1 tahun lebih yang lalu. Dan itu sudah dilakukan dan tentunya sekarang ini saya lagi jeda berpolitik. Yang hafal saya hanya satu, Bapak Sandiaga Uno. Hati-hati 2024. Setelah dinyatakan kalah dalam Pilpres 2019, Cawapres nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno tampaknya belum bisa lepas dari hingar-bingar politik. Seperti diketahui, Pilpres 2019 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01 Jokowi Maruf Amin. Sandiaga Uno sebelumnya sempat menyebutkan ingin rehat sejenak dari aktivitas politik, termasuk urusan kepartaian seusai perhelatan Pilpres 2019. Namun tampaknya hal itu tidak menyurutkan pesona Sandiaga Uno yang membuat beberapa partai politik yang ingin meningkatkan popularitas terpincut dan berupaya meminang Sandi dari Partai Gerindra. Partai politik yang dimaksud tersebut adalah P3 dan juga Perindo. Pimpinan kedua partai disebut sudah bertemu dan menawarkan jabatan strategis untuk Sandi demi pemenangan pemilu dan Pilpres 2024. Jelang Muktamar 9 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada bulan Desember mendatang, sejumlah nama kandidat calon pengganti pelaksana tugas Ketua Umum Suharto Monoarfa mulai bermunculan, baik dari kalangan internal ataupun eksternal partai berlambang Ka'bah itu. Beberapa nama eksternal yang mencuat diantaranya anggota One Team Press Mardiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mantan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, hingga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Sekjen P3 Arsul Sani mengatakan P3 membuka ruang kepada semua pihak untuk maju menjadi calon ketua umum partai tersebut. Arsul menyatakan munculnya nama-nama di luar P3 menunjukkan bahwa muktamar partai berbasis pada tradisi demokrasi yang baik. Oleh karena itu seluruh aspirasi dan usulan calon ketua umum terbuka untuk disampaikan. Masuknya Sandiaga Uno dalam bursa calon ketua umum P3 juga diperkuat dengan pertemuan Sandi dengan Menteri Bappenas yang juga PLT Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa pada September lalu. Pertemuan tersebut dihelat di kantor Bappenas Jakarta Pusat. Dikabarkan Suharto menawarkan Sandi untuk bergabung menjadi kader P3. Anggota DPR fraksi Gerindra yang juga teman dekat Sandi, Kamru Samad, mengamini ada pertemuan dengan Suharto. Namun, dia menampik Suharto menawarkan jabatan bergengsi di P3 kepada Sandi. Selain bertemu Suharto Monoarfa, Sandiaga juga sempat bertemu dengan Sekjen P3 Arsul Sani pada Oktober lalu. Namun Arsul membantah pertemuannya itu terkait diusulkannya Sandiaga Uno maju menjadi calon ketua umum P3. Sementara itu, Wasekjen P3 Ahmad Baidowi angkat bicara mengenai isu Sandiaga Uno yang masuk dalam bursa calon ketua umum partainya. Baidowi menganggap isu pencalonan Sandiaga sebagai ketua umum P3 yang mengemuka tidak kalah cukup serius. Menurutnya, pencalonan tersebut harus dibarengi dengan langkah-langkah politik konkret. Langkah politik konkret yang dimaksud Baidowi adalah jika ingin menjadi ketua umum P3, maka harus berada 1 periode di DPP ataupun DPW partai tersebut. Baidowi mengatakan hal itu tertera dalam ADART partai. Apalagi Sandiaga saat ini juga masih terdaftar sebagai kader Partai Gerindra. Baidowi sendiri membenarkan bahwa usulan Sandiaga menjadi calon ketua umum berasal dari DPC partainya. Meski demikian, dia tidak mengungkap DPC mana yang mengusulkan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menjadi Ketua Umum P3. Jauh hari setelah pemilu 2019 selesai dilaksanakan, Ketua Umum Partai Perindo, Haritanu Sudibyo, menawarkan Sandi untuk menggantikannya sebagai pimpinan partai. Perindo sendiri gagal mendapatkan kursi di pemilu 2019. Penawaran tersebut diajukan Haritanu pada November 2019 lalu. Keduanya diketahui telah bertemu sebanyak 3 kali di kediaman pribadi Haritanu di Jalan Cikajang, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat menawari jabatan Ketua Umum, Haritanu juga mengajak Bendahara Umum Perindo, Henry Suparman.
Nantinya Haritanu akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Perindo apabila nanti Sandi menjadi Ketua Umum Partai. Haritanu yakin dengan sosok Sandi. Selain skill kepemimpinan yang sudah terbukti, Sandi juga dinilai mampu menarik suara dari pemilih muda di pemilu 2024 mendatang. Menanggapi pinangan partai-partai tersebut, petinggi Gerindra meyakini Sandiaga Uno tidak akan berpindah ke partai lain. Hal tersebut disampaikan Wasekjen Gerindra Kawendra Lukistian merespons kabar diusulkannya Sandiaga Uno maju sebagai calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kawendra juga meyakini Sandiaga akan tetap berjuang untuk rakyat bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sebab selama 13 tahun dia mengenal Sandiaga Uno sebagai sosok yang setia dalam berjuang. Lebih lanjut, Kawendra menilai tidak ada masalah komunikasi antara Sandiaga Uno dengan elit Gerindra lainnya. Semua berjalan baik dan intens. Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Pengarah atau Steering Komite Muktamar 9P3 Syaifullah Tamliha mengatakan sampai saat ini yang baru menyatakan maju sebagai calon Ketua Umum P3 yakni Suharso Monoarfa. Menurutnya, usulan calon Ketua Umum dari eksternal P3 bisa dilakukan meski yang tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga harus pernah menjadi pengurus partai minimal 1 periode. Syaifullah menyebut Muktamar P3 akan dilaksanakan selama 3 hari, dimulai pada 19 hingga 21 Desember 2020 di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat. Isu Sandiaga Uno masuk bursa calon Ketua Umum Partai terus berdengung. Rayuan untuk jadi Capres 2024 pun dilontarkan. Akankah Sandiaga Uno setia pada Gerindra atau memilih melangkah di karpet merah yang digelar Perindo dan P3? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.